Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Winda Anwar dengan NIM B.21.06.001. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Susianti SST MKEP, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Profesionalisme Kebidanan dengan judul Budaya atau Tradisi dalam Kebidanan. Simak video saya berikut ini. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau yang sering disebut peradaban adalah pemahaman yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat yang diperoleh dari anggota masyarakat, pendapat umum, sesuatu yang baik dan berharga dalam kehidupan masyarakat. Budaya dalam praktik kebidanan. Yang pertama, yaitu held belief, adalah tradisi-tradisi yang diberlakukan secara turun-temurun. Contohnya, dalam pemberian makanan pada bayi. Di Nusa Tenggara Barat ada pemberian nasi papah, atau di Jawa dengan tradisi nasi pisang. Yang kedua, lifestyle adalah gaya hidup yang mempengaruhi terhadap kesehatan. Contohnya, gaya hidup kawin cerai di Lombok dan gaya hidup merokok. Health seeking belief merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang yang menderita suatu penyakit untuk memperoleh penyembuhan. Contohnya, salah satu bentuk perilaku apabila seorang sakit tidak perlu ke pelayanan kesehatan, akan tetapi cukup dengan membeli obat di warung atau mendatangi dukun. Kebudayaan pada masa kehamilan. Yang pertama, di Jawa Tengah ada contohnya bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan pendarahan yang banyak. Yang kedua, di Jawa Barat, ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan segera harus mengurangi makan agar bayi yang dikandungnya mudah dilahirkan. Yang ketiga, masyarakat Betawi mudah dilahirkan. Perilaku pantang makan ikan asin, ikan laut, dan udang, dan kepiting. Yang kedua, kebudayaan pada ibu bersalin. Minum rendaman air rumput Fatimah akan merangsang mulas. Memang rumput Fatimah bisa membuat mulas pada ibu hamil. Rumput Fatimah atau biasa disebut Labicia pumilia ini dikatakan mengandung hormon oksitosin yang dapat membantu peningkatan kontraksi, tetapi kandungan dalam rumput Fatimah belum diteliti secara medis. Nah, yang kedua, minum minyak kelapa memudahkan persalinan. Contoh yang ketiga, minum madu. Yang keempat, makan telur, durian, tape, dan nanas. Yang kelima, makan daun kemangi akan membuat ari-ari lengket hingga mempersulit persalinan. Kebudayaan pada masa nifas. Tidak boleh bersenggama. Senggama memang dilarang selama 40 hari pertama usai melahirkan. Alasan aktivitas bersenggama akan menghambat proses penyembuhan jalan lahir maupun involusi rahim, yakni mengecilkan rahim kembali ke bentuk ukuran semula. Jika dipaksakan bersenggama terjadi dalam tenggang waktu tersebut, kemungkinan yang terjadi bisa bermacam-macam, diantaranya infeksi atau malah pendarahan, sebab mukosa jalan lahir setelah persalinan sangat peka akibat banyaknya vaskularisasi atau aliran darah, hingga terjadi mukosa jalan lahir. Kebudayaan pada bayi baru lahir atau BBL. Yang pertama, membedong bayi terlalu kencang supaya kaki tidak bengkok. Ternyata dibedong bisa membuat peredaran darah bayi menjadi terganggu karena jantung akan lebih berat memompa darah. Akibat bayi akan sering sakit daerah paru-paru jalan nafasnya. Dibedong tidak ada hubungannya dengan pembentukan kaki karena semua kaki bayi yang baru lahir kakinya bengkok, sebab di dalam perut tidak ada ruang yang cukup untuk meluruskan kakinya, sehingga bayi lahir pun masih bengkok dan akan lurus dengan sendirinya. Yang kedua, bayi menggunakan gurita selama 1 bulan agar tidak kembung. Yang ketiga, hidung bayi tertarik agar mancung. Yang keempat, menggunakan peniti dengan tambahan bawang merah. Pesan saya, kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus menghormati tradisi yang ada di masyarakat.
Nah, apabila tradisi tersebut sudah melanggar atau membahayakan ibu dan bayinya, itu bisa kita berikan konseling atau pemahaman agar ibunya meninggalkan tradisi tersebut. Dan apabila tradisi itu masih wajar-wajar saja, kita biarkan saja. Kita tidak boleh menolak atau menentang tradisi yang ada di masyarakat. Baik, itulah tadi hasil dari materi saya. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.